Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kali ini kita akan membahas tentang SQLite ya. SQLite dalam arti database. Nah, kita akan mengaplikasikan di dalam sebuah aplikasi yaitu yang bernama Android Studio. Kita buka dulu. Saya di sini menggunakan versi 2023 versi landak ya. Nah, karena saya di sini sudah membuat projectnya terlebih dahulu, maka untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan singkat, nggak singkat-singkat aja, tapi lumayan lah ada ilmu yang menerap. Nah, kita tunggu dulu proses pembukaan project ya. Project saya ini mengambil konsep CRUD ya. Apa itu CRUD? Create, read, update, dan delete. Nah, jadi ada yang bisa dilihat, ada yang bisa dihapus, ada yang bisa di-delete. Di dalam sebuah project, ketika kita membuat sebuah project, tentu activity main dan job activity main itu otomatis terbuat sendiri. Nah, saya akan menjelaskan di dalam activity mainnya dulu. Saya menggunakan linear layout di sini ya untuk ukuran tampilannya. Beda-beda kok, bermacam-macam, banyak pilihannya. Ada linear layout, ada layout, scroll view, banyak banyak. Di sini saya juga menggunakan orientasinya itu vertikal, jadinya itu 16 dp, dan width ukuran panjang lebarnya itu match aja. Nah, untuk layout activity main saya hanya ada dua, yaitu masukkan nim, edit untuk masukkan nim, inputan untuk masukkan nim, dan inputan untuk nama. Nah, ini adalah codingannya. Buttonnya, button 3. Gimana nih cara membuatnya? Ini kita buat dulu edit text ya. Nah, ini mau apa? Parent dan web context. Nah, untuk memasukkannya kita kayak itu Android ini itu kayak background ya. Jadi tidak nampak. Memasukkannya apa? Itu kan tadi saya contohnya itu name dan masukkan nama. Misalkan saya mencontohkan di sini adalah masukkan username. Nah, tempatkan di sini tampil tampak perintah masukkan username. Jadi si user itu nggak keliru. Ini masukkan username, tapi pas outputnya itu kok bukan username gitu. Takutnya ya, ini saya hapus lagi. Biasanya kita akan ke Java DB Helper. Nah, sesuai yang saya tadi jelaskan kan tadi, untuk activity main dan Java main activity itu kan otomatis terbuat sendiri ya. Juga ketika kita membuat layout yang lainnya seperti layout lihat data, itu kan lihat data dibuat kita sendiri, kecuali yang activity mainnya itu udah default settingannya dari sana. Nah, ini kan yang lihat data, activity lihat data dan lihat data itu pasti kan tadi udah dibuat. Nah, untuk DB Helper di mana nih? Layoutnya nggak ada.
Nah, untuk DB Helper, kita klik kanan terlebih dahulu tutorial cara membuat DB Helper. Wow. Kita klik new, lupa kelas. Nah, di sini kita berikan nama apa nih? Saya kan tadi namanya itu DB Helper. Nah, kalian mau membuat namanya itu apa gitu. Asal nanti kalian pas implementasinya itu tahu ini tuh kemana, ini kemana gitu. Nah, begitu enter aja, nanti otomatis terbuat sendiri. Nah, udah terbuat di sini. Nah, untuk public class DB Helper, di sini ada public static final string database name. Nah, ini adalah sebuah nama database. Nama databasenya, nama databasenya itu student.db. Kedua ada versi databasenya. Versi databasenya saya mengambil versi yang satu aja. Jadi ketika ntar ada update aplikasi, misalkan kan ada aplikasi 1.1, 1.2 atau 2.3, itu kan seperti itu ya. Ya, saya mengambil dulu yang satu karena ini adalah proyek pertama saya. Nah, yang selanjutnya ada string untuk tabel name. Ini kan kita sudah membuat nama database-nya yaitu student. Nah, student.db ada belakangnya. Nah, untuk nama tabelnya yaitu sama student tapi tidak ada db. Kita sudah buat database, sudah buat tabel. Tentu dong di dalam tabel itu tentu pasti ada yang namanya isi. Nah, di dalam isi tabel saya ada 3 kolom. Yang pertama ada kolom ID, kolom name, dan kolom name. Nah, jadi saya sudah membuat database student. Di dalam database student itu ada sebuah tabel yang bernama student lagi. Di dalam student itu ada 3 kolom. Yang pertama ada kolom ID, name, dan nama. Sampai sana bisa cukup dipahami ya. Kita lanjut untuk pembuatannya. Selanjutnya ada private start final string create table adalah perintah untuk membuat tabel create ya. Pasti kan di create itu ada create membuat tabel ya, tabel jadi membuat tabel. Nah, untuk kolom ID saya menggunakan integer. Nah, di kolom ID saya di primary key. Artinya itu contohnya gini ya. Contoh logikanya. Ketika kita memanggil memanggil orang itu kembar ya. Atau enggak gini, orang itu beda nama, beda orang, beda jenis. Kita akan memanggil nama Acep misalkan. Tentu dong si Acep tersebut pasti melihat kita, siapa nih yang manggil kita, siapa nih yang manggil saya gitu. Nah, saya juga akan memanggil yang satu itu Jubed. Nah, si Jubed itu pasti akan melihat lagi pada yang manggilnya. Nah, jadi memiliki itu tadi kan ada sebuah nama yang bernama apa tadi? Jubed dan Acep. Nah, itu adalah dua gender dan dua nama yang berbeda. Nah, itu kan nggak masalah ya. Ini untuk nama yang sama atau yang yang kembar itu kan kita susah untuk mengidentifikasinya. Misalkan nama kembarnya itu adalah
acep semua, tapi di belakangnya itu ada perbedaan di dalam alamat, di dalam fisik atau apa. Tapi memiliki itu untuk mengunci di hanya satu nama ya, itu. Nah, yang auto instrument ini, auto instrument itu untuk ID ya. Jadi ketika kita menginputkan nama dan NIM, ketika udah nampil kan ya di layout, itu kan ID-nya otomatis sendiri terbuat. Misalkan tadi kan dibuat dari nomor 1. Nah, nanti kan kita akan menginputkan lagi data baru. Nah, ID-nya tersebut tidak akan sama yang sebelumnya. Tadi kan ID-nya itu ada 1. Sedangkan yang kedua, data yang baru adalah ID-nya 2. Nah, untuk kolom NIM itu teks, kolom NIM dan kolom name itu teks, not no ya, jadi tidak ada primary key, memiliki 1 di kolom ID saja. Selanjutnya ada public developer. Developer tadi kan yang kita buat, nama Java yang kita buat. Nah, database name, database version. Nah, public void concrete minta untuk membuat SQLite DB. Selanjutnya ada public void on upgrade. SQLite database DB integer old version dan new version. Gimana nih cara aplikasikannya? Contohnya gini. Jadi kan kita membuat sebuah data, ada 2 data. Tadi kan data mahasiswa semuanya. Nah, itu ada kesalahan dalam pengisian. Ini tadi kan ada public void on upgrade perubahan ya. Nah, integer old version adalah data sebelumnya, dan integer new version adalah data yang baru. Misalkan kan kita memasukkan data, namanya itu si acep ya. Si acep tersebut ternyata ada kepanjangannya, atau si P-nya itu bukan P Vespa tapi P peyem kata orang Sunda ya. Rubah nih, mau dirubah. Nah, nanti di dalam sistemnya itu ada on upgrade, di mana integer old version diganti dengan new version. Nah, ada drop table, penghapusan nama tablenya itu apa, dan on-create-nya itu dibuat lagi yang tadi new version, data yang baru. Jadi data yang lama itu dihapus, diganti dengan data yang baru. Nah, si tabel yang lama tersebut dihapus dulu, nama tabelnya itu apa, dan on-create lagi DB-nya ke DB gitu, database. Nah, udah gitu kita membuat activity lihat data tadi kan. Nah, sini ya cara membuat activity data itu. Layout dari mana nih? Dari res ya. Di res kita klik lagi layout. Jika kalian belum membuat activity XML nya, kamu harus klik kanan terlebih dahulu, new activity dan empty views activity. Saya menggunakan empty views activity yang kosong ya, activity yang kosong. Di sana banyak pilihan, ada basic views activity, bottom navigation, ada scroll views activity, ada full screen ya, banyak. Tapi saya di sini menggunakan empty views activity ya. Kita
Siapa yang sudah membuatnya? Ini adalah codingannya, sama ya. Untuk ini adalah untuk tampilannya saya menggunakan linear layout, transparent, orientasinya vertikal, paddingnya itu 16. Nah, tadi kan di sini adalah inputan ya. Nah, di sini adalah output. Misalkan kan saya tadi memasukkan nama si Acep dan ini itu 2022-02-01-06. Simpan nih. Oh, udah fix nih, saya simpan. Nah, nanti sudah ketika di aplikasi pas diklik simpan itu akan masuk atau akan langsung ke activity selanjutnya, yaitu saya langsung ke activity lihat data. Pasti dong ketika kita menginputkan sebuah data, pasti ntar selanjutnya ada output dari data yang kita masukkan. Ya, untuk layout atau desain untuk lihat data ini untuk tampilannya. Nah, tadi kan saya di dalam tabel itu ada 3 ya, ada ID, NIM, dan nama di sini. Saya akan membuat biaya di dalam tabel itu ada 3 nih, ada 3 kolom, yaitu ada kolom ID, NIM, dan NAME. Kenapa kok pas di outputnya itu ada 4? Tadi kan kita semua kita aja ya, kita semua kan memasukkannya itu hanya 3 ID, NIM, dan nama. Tapi kok ada aksi? Dari mana itu? So asik ya, jangan gitu. Nah, di sini jelaskan dulu ya. Aksi itu adalah yang tadi untuk yang CRUD, update dan delete-nya. Kita kan tadi memasukkan nama ya, input sebuah data. Masuk nih ke sini, ID-nya itu 1, yang ke 1, nama itu NIM-nya itu 2022-06, misal nama itu Acep. Nah, di sini ada aksi. Si data tersebut apakah akan di-delete atau diedit. Nah, kalau diedit gimana? Kalau diedit gimana? Nah, saya di dalam layout lihat data saya menggunakan button ya, menggunakan tombol pencarian dulu, edit pencarian. Fitur pencarian ini sangat berguna bagi misalkan gini aja, misalkan kan tadi kita memasukkan satu data, tapi kalau dalam 1 hari pasti dong, dalam 1 hari tidak mungkin hanya memasukkan 1 data saja, pasti banyak data-data yang lainnya yang kita inputkan. Nah, untuk proses pencariannya itu kan kalau tidak ada fitur search-nya itu kita susah ya, dan juga memakan waktu. Kalau ada fitur search, misalkan dari data yang 5000 kita ada fitur search, pasti langsung dan membutuhkan waktu yang sangat singkat dalam pengerjaannya. Saya menggunakan fitur search-nya. Selanjutnya ada button dari fitur search tersebut. Kita nih udah memasukkan keyword yang tersebut. Misalkan kita memasukkan keywordnya itu adalah nama ya, tadi kan namanya Acep. Misalkan kan inputan kita kan menginputkan nama Acep itu tidak 1 ya, misalkan ada 10. 10 itu yang masing-masingnya itu kan beda-beda datanya ya, ada yang beda umur, beda NIM, beda ID.
pas diklik button cari, nah nanti akan proses dimana keyword yang si user cari itu relate gak sih. Kalau di relate akan ditampilkan di kolom tabel ini, ada name, ada ID, name, nama, dan aksi. Juga di bawahnya itu ada tab layout ya, untuk tampilan pas kita search itu. Tadi kan kita search ya, datanya itu namanya itu subject. Terus kita klik button cari nih, nah ada tampilan ntar table layout dengan start kolom itu 1, ID-nya itu table layout. Selanjutnya di dalam tabel row ada text view, teks yang bisa ditampilkan dengan namanya itu ya, ID tadi kan ada ID, name, nama, dengan network content. Nah dari sini kan ada aksi ya, ada aksi. Kalau di developernya itu tidak ada aksi, tapi dilihat itu kita buat dulu, bukan kayak fitur ya, fitur aksi. Ntar diimplementasikan lagi di Java yang lainnya ya. Di Java lihat data ya, di Java lihat data. Mungkin segini aja untuk layout yang melihat data. Ini untuk layout yang inputan, yang main activity. Ini untuk output developer. Nah sekarang ke Java yang melihat data, deklarasi kelas dan variabel. Nah ini deklarasi dimana edit search input, ada elemen input untuk memasukkan kata kunci pencarian ya. Nah untuk button search button adalah tombol untuk melakukan pencarian. Developer adalah instance dari kelas developer untuk mengolah database SQLite. Jadi intinya ini adalah ketika kita mengklik si edit text tersebut, pasti si sistem akan langsung memprosesnya karena sudah dipanggil ya, sama seperti ini. Nah ini untuk developer adalah untuk mengolah database SQLite ya, SQLite. Selanjutnya untuk onCreate ya, ini ada onCreate. OnCreate adalah metode yang dipanggil saat aktivitas dibuat. Di sini layoutnya itu aktivitas diatur menggunakan set content. Nah, diatur menggunakan set content view. Selanjutnya ada display data. Dimana ini memanggil metode untuk menampilkan semua data saat pertama kali aktivitas itu dibuka. Jadi ketika kita membuka si tersebut akan tampil ya, langsung display data, langsung menampilkan data yang sudah kita buat atau yang sudah kita input. Selanjutnya ada search button ya. Ini ada ID dari button ya. Dari button ini. Nah ini mengatur listener untuk tombol pencarian. Ketika tombol ditekan, metode display data keyword yang kita cari akan terpanggil dengan kata kunci yang diambil jadi hasil search input. Nah langsung di sini ada display data. Ketika kita search atau mencari data tersebut akan menampilkan data yang kita cari.
Selanjutnya ada prepared void display data. Display data ini metode yang bertanggung jawab untuk menampilkan data di dalam tabel. Ya. Untuk SQLite database-nya itu adalah SQLite database DB helper get readable database, membawa, membaca dari database. Tadi kan pas ditampilkan data tersebut, langsung sistem itu membawa, membaca dari database tersebut. Cursor ada deklarasi objek ini. Cursor ada deklarasi objek untuk menyimpan hasil query. Nah, sini ada if nih. If memeriksa apakah kata kunci pencarian itu kosong. Jika tidak ada keyword, kan semua data. Jika ada, pencarian berdasarkan nih. Jika ada, menampil. Dan if ini, yang ini nih, bagian ini. Memeriksa apakah kata kunci pencarian itu kosong. Jika kosong, semua data ditampilkan. Jika tidak, data dicari berdasarkan name atau nama menggunakan operator like. Ya, menggunakan operator like. If keywordnya itu tidak ada nih. Jika kosong, semua data ditampilkan. Jika tidak, data berdasarkan name. Nah, berdasarkan name dan nama. Selanjutnya, bersihkan tabel layout sebelum menampilkan data baru. Tabel layout menghapus semua tampilan yang ada tabel layout sebelum tampilan data baru, dan membuat baris hidup tabel dengan kolom ID, name, nama, dan aksi. Selanjutnya ada menambahkan data ke tabel. Menambahkan data ke tabel, menekan while loop ya. String ini digunakan untuk iterasi melalui setiap baris hasil query yang diambil dari database ya. Soal move to text ini adalah menggerakkan kursor. Tadi kan kursor move ya, kursor menggerakkan kursor ke baris berikutnya dan mengembalikan true jika ada baris berikutnya. Kan string name, kursor get string membawa dari tadi kolom name dan kolom name untuk string name dari kolom name, ID dari kolom ID. Nah, data row baris tabel tersebut ya. Kita ada ID, name, dan nama. Nah, selanjutnya ada fitur tombol. Tadi kan di aksi ya. Di aksi tadi kan ada yang saya jelaskan, ada edit, push. Nah, untuk button edit itu kita buat set on click di setengah. Jadi ketika kita mengklik edit tersebut, sistem akan memproses nih. Juga sama dengan tombol hapus. Nah, bedanya ketika tombol edit langsung menampilkan edit data, ketika kita mengklik fitur edit nih. Nah, ini adalah views activity akan menampilkan lagi edit data, kayak inputan lagi kayak gitu, tapi di atasnya ada header edit data kayak gitu. Nah,
Untuk tombol untuk atau untuk fitur hapus sama pas di button klik listener, tampilkan lagi aktivitinya. Nah, delete data. Selanjutnya ada data raw, menambahkan edit button dan delete button, tambahkan tombol edit dan menghapus ke tabel raw. Setelah itu kursor akan menutup tampilan tersebut jika sudah benar-benar mengedit atau menghapus si data tersebut. Selanjutnya ada create text view. Ada create text view. Nah, create text view ini adalah metode yang membuat dan mengembalikan objek text view dengan teks yang diberikan. Selanjutnya ada edit data. Edit data ini yang private void edit data, metode yang bertanggung jawab untuk mengedit data berdasarkan ID yang diberikan. Jadi si sistem ini bertanggung jawab ketika ada salah satu data yang kita edit, ya. Juga ada SQLite database, helper, DB helper, get readable database, ya. Gimana itu bacanya? Jadi membaca dari database tersebut, mendapatkan instant database yang dapat dibaca, gitu. Selanjutnya ada kursor. DB query melakukan query ke database untuk mengambil data berdasarkan kolom ID. Selanjutnya untuk string value, parameter untuk menggantikan tanda tanya dalam kondisi pencarian. Selanjutnya ada if lagi nih, untuk validasi apakah si data tersebut benar atau tidak. Jika benar akan kemana, jika tidak akan kemana ngambilnya. Nah, ini di if memeriksa apakah kursor tersebut memiliki data. Jika ada, maka kursor akan bergerak ke baris pertama. Tekan move ke baris pertama, ya. Si kursor ini akan bergerak ke baris pertama dan mengambil data nih. Ambil datanya itu string name dari kolom name, nama jadi string nama jadi kolom name jadi kolom name, gitu. Jadi ini itu membawa kolom dari database di kolom nama dan name. Selanjutnya untuk use main activity, membuat intent untuk berpindah ke activity lain, ke main activity, di mana pengguna dapat mengedit data. Selanjutnya ke start activity. Jika kita tidak men-setting start activity, maka tidak akan berjalan, ya. Start umpamanya itu start tidak akan mulai. Kita kan sudah input, edit, hapus, itu kan kita sudah, tapi kita tidak men-setting start activity, tentu tidak akan mulai, ya, karena start activity-nya itu tidak kita setting, tidak kita buat. Nah,
Selanjutnya kursor akan menutup lagi si tampilan tersebut. Nah, bagian ini untuk delete data. Nah, reset void delete data adalah bertanggung jawab untuk menghapus si data tersebut berdasarkan ID yang diberikan, berdasarkan ID yang diberikan dengan database dengan tabel name itu apa, column ID nya itu berapa, pas dihapus. Ada if lagi nih, pas dihapus itu apakah datanya itu berhasil dihapus atau malah gagal dihapus. Kita itu memakai toast ya. Terus itu menampilkan pesan yang memberitahu pengguna, memberikan tahu pengguna data, apakah data itu berhasil dihapus atau malah gagal dihapus, gitu ya. Ini untuk data untuk kit pembuatan ya. Ini button-buttonnya untuk di aksi ya, yang edit, hapus. Ini ketika sudah mengedit dan menghapus. Nah, setelah itu kita yang terakhir di main activity ya, di Java main activity. Saya lupa yang terakhir. Mohon maaf. Ini tadi kan ada deklarasi kelas ya, edit data di activity. Tadi kan edit data ada untuk masukkan NIM itu ID-nya itu NIM input, untuk masukkan nama ID-nya itu nama input. Kita deklarasikan ke sini. Nah, untuk integer student ID, variabel untuk menyimpan ID yang akan edit, nilai awalnya diatur dari -1, menunjukkan bahwa tidak ada ID yang ditentukan, artinya adalah operasi yang menyimpan data baru. Tadi kan contohnya itu kita menginputkan data NIM-nya itu ya ke 6, nama itu saja. Otomatis kan data tersebut akan terisi ID itu yang diawali dari 1 ya, dari 1. Selanjutnya ini adalah onCreate ya. onCreate ini metode yang dipanggil saat aktivitas dibuat. Untuk aktivitas layout di sini layout untuk aktivitas diatur menggunakan set content view ya. Selanjutnya memeriksa intent untuk mengedit data, cek apakah data untuk edit
kita cek dulu nih datanya. Nah, untuk ada if lagi ya. If memeriksa apakah data ditambahkan dengan kata kunci ID. Jika ada, ini berarti pengguna ingin mengedit data yang sudah ada. Tuh. Dengan kata kunci ID mah. Nah, untuk student ID itu mengambil data dari intent. Untuk name input itu mengisi edit text name dengan nilai yang ada. Ini untuk pengeditan ya. Pembuatan. Cek apakah data untuk edit ya. Nah, selanjutnya ada tombol simpan data. Ini nih. Save buttonnya itu dari mana? ID dari tombol ini nih, disimpan. Sini kan ada ini, yaitu save button. Save on listener view activity. Nah, di sini. Mana nih pas kita mengklik simpan tersebut akan ke activity yang mana? Save data. Nah, untuk save data, untuk private void save data, metode ini bertanggung jawab untuk menyimpan data ke database. Ya. Ini berfungsi atau bertanggung jawab untuk menyimpan data ke database. Yang membawa name dan nama, teks to string. Ada if lagi nih, memeriksa apakah salah satu dari input ini kosong. Jika ia menetapkan pesan kesalahan, kita akan men-search keyword Jubed Siti. Tadi kan kita tidak memasukkan nama Siti, tapi kita memasukkan nama Acep dan Jubed. Pasti nih pas kita search keyword tersebut, di fitur search itu akan nampil name atau nama tidak ada. Name is empty. Selanjutnya tambah data baru. Data baru, long resort itu panjangnya itu memanggil metode insert untuk menambahkan data baru ke data yang ditemukan, berisi table name. Jika berhasil, metode ini akan mengembalikan ID baris yang baru ditambahkan. Jika gagal, akan mengembalikan. Tuh. Ini ada else. Jika student ID tidak sama, maka pengguna ingin memperbarui data jika sudah ada. Ini untuk perbaruan data ya, yang sudah ada. Kita mengambil dari kolom name dan kolom name. Nah, setelah itu ada pesan dari kantus, itu pesan ya. Apakah data itu berhasil diperbarui atau tidak? Nah, jika berhasil, tampak ada data berhasil diperbarui. Selanjutnya berpindah ke Visual Activity setelah menyimpan data. Kita nih udah menyimpan data, pas kita klik simpan akan tampil kemana nih? Nah, kita di sini harus ada atau harus setting dengan start activity.
untuk memulai. Jika kita mulai, langsung ini nih, ke lihat data, ke activity lihat data. Ini kan kita di sini simpan ya, masukkan NIM dan nama, simpan. Masuk kemana pas simpan teh? Langsung ke lihat data, kita ke kelas lihat data, start activity, setelah itu finish, tutup. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, yang mungkin masih terbata-bata gitu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau dalam codingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.